Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan baik. Kiranya kita boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa, Dia yang telah menciptakan saya dan saudara. Biarlah segala pujian kemuliaan selalu kita naikkan di hadapannya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagimu saja. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Engkau Allah yang menciptakan segalanya. Segala pujian, penyembahan, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sebab Engkau besar. Tidak ada yang seperti Engkau. Sebab Engkau besar. Tidak ada yang lain yang seperti Engkau. Engkau yang patut, yang layak ditinggikan. Engkau yang patut, yang layak menerima hormat pujian. Oh Tuhan, terpujilah namamu. Termulialah Engkau ya Bapa. Kami sungguh pagi ini boleh mengucap syukur. Kami sungguh menyembah Engkau. Boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan boleh sungguh-sungguh senantiasa Tuhan kami boleh mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 sampai dengan 5. Kita akan membaca bagian ini.
Saya akan membacakan untuk kita semua. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, saya akan membaca ayat yang keempat dan kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah saudara, ini menjadi satu penegasan kembali dari renungan kita kemarin pagi tentang bagaimana tujuan Allah menciptakan kita itu untuk menguasai bumi. Saudara, hari ini kita berbicara tentang bagaimana keadaan kita lebih daripada diri kita maupun yang orang lain harapkan. Jadi sebenarnya keberadaan kita ini lebih dari yang kiri kita harapkan atau orang lain harapkan tentang kita. Jadi ada satu potensi yang jauh lebih besar, saudara. Yang jauh lebih besar. Nah, saudara, pernahkah kita mengatakan kepada anak-anak kita bahwa, nak, ada banyak yang kau belum tahu, Papa tahu. Nak, ada banyak sebetulnya yang engkau belum lihat, Papa udah lihat. Yang saya maksud adalah bagaimana kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang anak-anak kita lihat. Melihat sesuatu yang lebih besar, potensi yang lebih banyak daripada yang anak-anak kita lihat. Saudara, inilah juga yang bisa kita pakai untuk memahami betapa Allah melihat potensi saya dan saudara yang jauh lebih besar dari yang saya dan saudara sadari. Saudara, penulis surat Yohanes memberikan satu pernyataan yang sangat menarik. Bagaimana kita semua yang lahir dari Allah dikatakan di sana mengalahkan dunia. Itu berarti kalau saya dan saudara tidak mengalahkan dunia, berarti saya dan saudara tidak lahir dari Allah, kan? Atau orang yang tidak lahir dari Allah tidak mungkin mengalahkan dunia. Hanya orang yang lahir dari Allah yang bisa mengalahkan dunia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dunia. Saudara, bisa nangkap prinsip kebenarannya ya? Bagaimana Tuhan Allah itu benar-benar, saudara-saudaraku, Allah yang melahirkan kita, yang mencipta melahirbarukan lah ya pengertiannya, kita untuk kita bisa mengalahkan dunia. Saudara, itu artinya apa? Ketika Tuhan Allah menyuruh kita menguasai, mengalahkan dunia, Tuhan Allah sedang menunjuk apa itu? Kemampuan, potensi yang ada pada diri kita. Tuhan Allah sedang mengajak engkau dan saya menyadari tentang potensi di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita
berbicara tentang prinsip menguasai dunia, itu berarti kita yang biasa atau yang kadang-kadang tergoda untuk cengeng itu tidak mendapat tempat. Ya kan? Aduh, saya nggak bisa ini. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Sudah dari sananya. Nggak ada itu Bapak Ibu. Saudara diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Bahkan termasuk sekalipun dalam ilmu mungkin kedokteran medis. Ada istilah ketika kita sudah kecanduan. Apakah kecanduan narkoba? Atau kecanduan apa saja? Seringkalikan alasan atau pembenaran yang kita lakukan adalah saya sudah kecanduan. Saya nggak bisa lepas. Saudara, kebenaran hari ini firman Tuhan itu menjadi kabar baik bagimu kalau ada di antara kita yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya dan saudara dirancangkan untuk mengalahkan dunia. Itu artinya saudara dan saya mampu mengalahkan dunia. Meninggalkan kebiasaan, pasti mampulah. Meninggalkan keterikatan, pasti mampu. Persoalannya adalah Anda dan saya mau atau tidak mau. Jadi bukan pada mampu atau tidak mampu. Persoalannya terletak dari saudara-saudara mau atau tidak. Jadi kiranya saya dan saudara senantiasa dikuatkan oleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa saya dan saudara memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang Anda lihat dan sadari saat ini. Dan ingat baik-baik, iman itu mengalahkan dunia. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang juga memimpin kepada kita untuk mengalami kelahiran kembali. Saudara, iman yang demikian, iman yang mengalahkan dunia. Saudara, apapun yang Tuhan Allah kerahkan, Dia melihat Tuhan Allah, saudara, memerintahkan kepada saya dan saudara untuk menguasai bumi ini. Dan kabar baiknya, dan sesungguhnya saya dan saudara bisa. Iman yang mengalahkan dunia. Saudara, kata-kata yang singkat tetapi harus kita senantiasa ingat. Kita bisa mengatasi kebiasaan apapun, termasuk kecanduan apapun. Kiranya kebenaran ini menjadi hidup kita. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus.
terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami, memang sering kali kami mencari alasan bahwa kami terikat. Kebiasaan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Seolah kami membenarkan tindakan yang tidak benar itu. Tuhan, firman-Mu pagi ini sangat menguatkan kami. Bahwa kami Tuhan rancang untuk mengalahkan dunia ini dengan segala keinginannya. Kami Tuhan rancang untuk mengalahkan dunia ini. Dan biarkanlah inilah saatnya kami boleh sungguh memperlihatkan iman yang sungguh-sungguh. Iman yang benar-benar di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami semuanya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menyadari betapa Tuhan ingin kami menguasai dunia ini. Bapa di surga, pagi ini kami mau khusus berdoa untuk setiap orang-orang tua kami, para usindah kami. Tuhan kiranya yang senantiasa memberkati, memimpin, dan menyertai orang-orang tua kami. Tuhan berkatilah kesehatannya, berkatilah secara khusus juga pertumbuhan imannya. Sekalipun fisik mereka semakin lemah, tapi biarkan iman mereka semakin kuat. Kami berdoa agar orang-orang tua kami terus dapat bertumbuh dan boleh sungguh melayani dan bisa tetap boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kami semua menjadi alat-Mu untuk membawa orang-orang tua kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami, supaya kami senantiasa belajar untuk menghormati orang-orang tua. Karena Tuhan anugerah, Tuhan boleh sungguh berikan kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para usindah kami, supaya Engkau juga yang menolong mereka yang mungkin mengalami begitu sukacita karena anak-anak mereka. Kami bersyukur, kami ikut bersuka cita. Namun demikian, kata ada di antara kami semua yang mengalami kepahitan, duka cita oleh karena tidak ada relasi yang baik satu dengan yang dalam keluarga besar. Tuhan juga yang hiburkan, kuatkan dia. Tuhan, kami sungguh percaya di hadapan Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami semua, Tuhan. Tolong kami semua untuk kami boleh melihat dan mewujud nyatakan kasih itu di antara orang-orang tua kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua dimanapun berada. Kalau ada di antara yang karena terpaksa mungkin harus tinggal jauh dari anak-anak mereka, harus tinggal jauh dari orang-orang karena harus dirawat. Tuhan, Kau juga yang memberikan penghiburan, kekuatan dan anugerah-Mu. Dan biarkan kami boleh sungguh senantiasa mendukung, memberikan dukungan buat setiap apapun rencana-rencana setiap orang tua kami. Tuhan, kami percayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memimpin. Kami semua ajari kami untuk kami boleh sungguh-sungguh juga bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami kepada orang-orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah buat setiap kehidupan kami hari ini. Berkatilah. Kami berdoa kiranya Engkau juga yang menolong buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang dalam pemulihan. Tuhan berkati. Bagi mereka Tuhan yang Tuhan, kami juga mohon kepadamu. Tuhan pakai buat setiap anak kami untuk boleh sungguh terlibat dalam setiap pelayanan kehidupan bergereja. Karena kami menyadari Tuhan di luar itu kami tidak memperoleh apapun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sungguh Tuhan diberkati dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja.
Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat berkarya hari ini. Selamat boleh bersama-sama mengalahkan apapun yang menjadi satu tantangan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, Anda bisa mengatasi kebiasaan apapun. Jadi hal-hal yang buruk yang selama ini mengikat Anda, firman Tuhan atau sapaan hari ini meneguhkan, ya, bahwa Anda bisa mengatasi kebiasaan apapun. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.